Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Zakia Maharani dengan NBI 14121 mempresentasikan hasil evaluasi tengah semester mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Nomor 1, identifikasi sebuah produk, kemudian definisikan dimensi kualitas apa saja yang ada atau melekat pada produk tersebut dan jelaskan masing-masing dimensi kualitas yang saudara temukan. Di sini saya mengambil sebuah produk dompet. Dan berikut dimensi kualitas produk dompet. 1. Hasil kinerja. Dompet memiliki fungsi untuk merapikan dan menyimpan kartu berharga dan uang kertas sehingga mudah untuk dicari. Beberapa kartu berharga yang bisa diletakkan di dompet adalah kartu identitas, ATM, e-money, dan lain sebagainya. Yang kedua ada estetika. Dompet juga memiliki nilai estetika yang dapat menunjang penampilan pemilik dompet tersebut, terutama jika bahan dasar dari dompet yang digunakan adalah kulit. Tampilan dompet yang menarik, menawan, ataupun tampak mewah dapat memberikan tambahan rasa percaya diri bagi pemiliknya. Yang ketiga ada kesesuaian dengan spesifikasi. Dompet didesain sesuai dengan kebutuhan antara lain untuk menyimpan uang kertas serta kartu identitas. Yang keempat ada daya tahan. Dompet memiliki ketahanan yang tidak bisa diprediksi, semua tergantung dengan pemakaian pemilik dan bahan material yang digunakan. Yang kelima ada perawatan. Dompet cukup dibasuh menggunakan air dan sabun. Nomor 2, sebuah perusahaan air mineral melakukan inspeksi untuk ketepatan volume minuman botol dalam kemasan 200 ml. Adapun data hasil pengamatan sebagai berikut. A. Menurut saudara, dari identifikasi data di atas, apakah jenis cacat, atribut, atau variabel pada komputer di atas? Berikan alasannya. Menurut saya, data di atas termasuk data jenis cacat variabel, di mana data tersebut berisi informasi tentang volume air mineral botol dalam kemasan 200 ml. Buatlah peta kendali X dan R dengan menggunakan Microsoft Excel dari data di atas beserta hitungan rumusnya lengkap dan jelaskan. Terdapat 10 sampel dan 4 data. Jumlah X didapat dari penjumlahan 4 data, 4 data pertama sampai data keempat. Dapatkan sampel pertama mendapatkan 790, yang kedua 780,5, yang ketiga 77,9, yang keempat 768,7, yang kelima 786,9, yang keenam 782,4, yang ketujuh 800,5, 787, yang kesembilan 787, yang ke-10 787, dan jumlahnya 7847,9. Untuk X bar didapat dari rumus 790 dibagi dengan 4 dari data keempat ini. Yang pertama didapat hasil 197,5, yang kedua 195,125, yang ketiga 194,475, yang ketiga yang keempat 192,175, yang kelima 196,725, yang keenam 195,6, yang ketujuh 200,125, yang ke-8 196,75, sampai ke-10 196,75. Didapat hasil 1961,98. Untuk R bar didapat hasil dari max data pertama sampai data keempat dikurangi data pertama sampai data keempat. Yang pertama didapat hasil 4,5, yang kedua 5, yang ketiga 3,1, yang keempat 6,1, yang kelima 7,6, yang keenam 4,6, 7 4,5, 8 sampel 8 sampai 10 didapat hasil R bar 3 dan jumlahnya 4,4 44,4. Untuk mencari peta X ditentukan dulu CL-nya dengan rumus hasil dari X bar dibagi dengan 10 karena sampelnya ini ada 10. Yang didapat hasil 196,198. Lalu yang kedua ditentukan LCL-nya
di mana diambil dari 196, ini CL dikurangi dengan A2 sebesar nilainya sebesar 0,729 dikali dengan R bar nilainya 4,44, didapat hasil 192,961. Lalu untuk menentukan UCL-nya itu dia didapat hasil dari CL ditambah nilai A2 sebesar 0,729 dikali dengan R bar 4,44. Untuk peta R, ditentukan dulu CL-nya dengan mengambil dari 44,4 dibagi dengan 10 karena sampelnya ada 10. Didapat hasil 4,44. Lalu ditentukan LCL-nya dengan mengambil dari hasil CL dikali dengan nilai D3 sebesar 0, didapat hasil 0. Lalu untuk menentukan UCL-nya diambil dari hasil CL dikali dengan D4, yaitu nilainya 2,284. Didapat hasil 10,141. Lalu dibuat diagram peta X bar dan R bar-nya. Untuk X bar ini terdapat sampel yang melebihi batas UCL dan LCL pada sampel 4 dan sampel 7. Lalu dilakukan uji ulang dengan menghilangkan sampel keempat dan ketujuh dan didapatkan hasil X bar perbaikannya sebagai berikut. Untuk peta R bar tidak dilakukan uji ulang karena tidak ada sampel yang melebihi UCL dan LCL. Untuk soal ketiga, sebuah pabrik melakukan pemeriksaan pada satu lot bahan baku yang dipasok oleh sebuah supplier. Dari suatu lot yang berisi 1000 gulung benang, diambil sampel 20 gulung, batas maksimum gulungan benang cacat yang diperbolehkan satu gulung dengan rata-rata cacat sebesar 5%. A. Berapakah probabilitas lot akan diterima? Hitung dengan rumus PA sama dengan PD kurang dari sama dengan C, titik 21 sama dengan PD kurang dari sama dengan 1, titik koma 1. Didapatkan hasil 0,736. Lalu yang B, berapakah probabilitas slot akan ditolak? Hitung dengan rumus P sama dengan 1 minus PA. Didapatkan hasil 0,264. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.